Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silvi Handayani dengan NIM 200600115 dari Prodi Ekonomi Pembangunan. Untuk pertemuan yang ketiga ini, saya akan menjelaskan tentang teori pembangunan Adam Smith dan yang kedua teori Richard Dian. Untuk yang pertama yaitu teori pembangunan Adam Smith. Adam Smith adalah ahli ekonomi klasik yang paling terkemuka atau fondasi pemikiran ekonomi. Adam Smith meyakini bahwa adanya doktrin hukum alam dalam persoalan ekonomi. Hukum alam tersebut meliputi kebebasan individu, pasar bebas, dan kekuatan yang tak terlihat. Semua itu untuk memaksimalkan kesejahteraan nasional. Pembagian kerja yaitu titik permulaan dari teori tersebut. Yang pertama, meningkatkan keterampilan kerja. Yang kedua, penghemat waktu dalam memproduksi barang. Yang ketiga, penemuan mesin yang sangat menghemat waktu. Pembagian kerja kecenderungan tertentu pada sifat manusia yang cenderung untuk tukar-menukar, barter, dan mempertukarkan suatu barang dengan barang lain. Proses pemumpukan modal harus lebih dahulu daripada pembagian kerja. Adam Smith menganggap pemumpukan modal sebagai salah satu syarat mutlak bagi pembangunan ekonomi. Dengan demikian, permasalahan pembangunan ekonomi secara luas adalah kemampuan manusia untuk lebih banyak menabung dan menanamkan modal. Tingkat investasi akan ditentukan oleh tingkat tabungan dan tabungan yang sepenuhnya diinvestasikan. Periode pemumpukan modal yang cepat tingkat upah naik melebihi tingkat kebutuhan tersebut. Mengapa para pemilik modal harus menanamkan modal? Investasi dilakukan karena para pemilik modal mengharapkan untung, dan harapan masa depan keuntungan bergantung pada iklim investasi pada hari ini dan pada kehidupan yang nyata atau keuntungan yang nyata. Agen pertumbuhan yaitu para petani, produsen, dan pengusaha adalah perdagangan bebas dan persaingan yang mendorong mereka memperluas pasar, yang pada gilirannya memungkinkan pembangunan ekonomi. Selanjutnya proses pertumbuhan, yaitu dengan menganggap bahwa faktor-faktor kelembagaan, politik, dan alam. Smith berangkat dari asumsi bahwa suatu kelompok sosial atau suatu negara akan mengalami laju pertumbuhan ekonomi tertentu yang tercipta karena naiknya jumlah mereka dan melalui tabungan. Dalam teori ini, perekonomian tumbuh bagaikan sebagai pohon. Satu penilaian kritis. Teori Adam Smith memiliki kelemahan. Yang pertama, pembagian masyarakatnya secara lugas. Yang kedua, alasan yang tidak adil bagi kegiatan ekonomi. Yang ketiga, asumsi yang realistis tentang persaingan sempurna. Yang keempat, mengabaikan wira swasta atau pengusaha. Yang kelima, asumsi yang tidak realistis terhadap keadaan stasioner. Penerapan teori Adam Smith di negara terbelakang. Teori pembangunan Adam Smith bermanfaat dalam proses pembangunan negara terbelakang. Para petani, pedagang, dan produsen dapat menolong mengembangkan perekonomian dengan meningkatkan produktivitas dalam bidang masing-masing. Mungkin untuk para pedagang atau produsen itu bisa menabung dan berinvestasi atau menanamkan modal untuk kehidupan di masa yang akan datang. Selanjutnya teori Richard Dian. Teori Richard Dian didasarkan pada asumsi bahwa yang pertama, seluruh tanah digunakan untuk produksi gandum dan angkatan kerja dalam pertanian membantu menentukan distribusi industri. Yang kedua, law of diminishing return berlaku bagi tanah. Yang ketiga, persediaan tanah adalah tetap. Yang keempat, permintaan akan gandum benar-benar inelastis. Yang kelima, buruh dan modal adalah masukan yang bersifat variabel. Yang keenam, keadaan pengetahuan teknis adalah tertentu atau given. Yang ketujuh, seluruh buruh dibayar dengan upah yang cukup untuk hidup secara minimal. Yang kedelapan, harga penawaran buruh adalah tertentu dan tetap. Yang kesembilan, permintaan akan buruh tergantung pada pemumpukan modal. Yang kesepuluh, terdapat persaingan yang sempurna. Dan yang terakhir, yang ke-11, pemumpukan modal dihasilkan dari keuntungan. Pembagian sewa, keuntungan, dan upah. Sewa mempunyai prioritas utama dan sisanya hasilnya dikurangi sewa, dibagi-bagikan sebagai upah dan keuntungan, sementara bunga termasuk dalam keuntungan. Pemumpukan modal merupakan keuntungan, sebab keuntungan merupakan kekayaan yang disisihkan untuk pembentukan modal. Pemumpukan modal tergantung pada dua faktor. Yang pertama,
kemampuan untuk menabung, yang kedua kemauan untuk menabung. Tingkat keuntungan sama dengan rasio keuntungan terhadap modal yang digunakan. Tetapi karena modal hanya terdiri dari modal kerja, maka keuntungan sama dengan rekening upah. Upah akan naik, keuntungan akan turun. Kenaikan upah. Karena upah juga naik, maka rasio keuntungan pada pemilik modal berkurang. Sumber lain pemupukan modal. Dengan penggunaan mesin, keadaan ekonomi para buruh menjadi lebih buruk. Keadaan teknologi sebagai tetap dan tertentu atau given. Pajak. Tidak ada pajak yang tidak mempunyai kecenderungan untuk mengurangi kekuatan pemupukan modal. Tabungan. Tabungan dapat dibentuk dengan cara menghemat pengeluaran, memproduksi lebih banyak, dan dengan meningkatkan tingkat keuntungan serta mengurangi harga barang. Perdagangan bebas. Dengan berlakunya law of diminishing return pada tanah sewa akan meningkat dan keuntungan cenderung menurun. Akhirnya kenaikan kependudukan dan sewa akan menghilangkan keuntungan. Keadaan stasioner. Kecenderungan alamiah bahwa tingkat keuntungan akan menurun dalam perekonomian sehingga negara akhirnya mencapai keadaan stasioner. Penilaian kritis. Richard adalah pelopor ahli ekonomi modern dan pendapatnya mengenai pertumbuhan ekonomi telah dianut oleh banyak orang. Pendapat-pendapatnya yaitu yang pertama pembangunan pertanian, yang kedua tingkat keuntungan, yang ketiga pentingnya tabungan, yang keempat perdagangan luar negeri, dan yang kelima teori dinamis. Kelemahan teori Richardo. Semua teori pasti memiliki kelemahan. Yang pertama, mengabaikan pengaruh ke teknologi. Yang kedua, pengertian yang salah tentang keadaan stasioner. Yang ketiga, pengertian yang salah tentang penduduk. Yang keempat, kebijaksanaan pasar bebas yang tidak dapat diterapkan. Yang kelima, mengabaikan faktor-faktor kelembagaan. Yang keenam, teori Richardo adalah teori distribusi, bukan teori pertumbuhan. Yang ketujuh, tanah juga menghasilkan selain gandum. Yang kedelapan, modal dan buruh bukanlah koefisien yang tetap. Yang kesembilan, mengabaikan tingkat suku bunga. Yang terakhir, yang ke-10 adalah teori Richardo dan negara terbakar. Itu saja penjelasan materi saya untuk pertemuan ketiga ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.